Pemirsa Hobi TV masih dalam program Get the Book. Episode kali ini, Get the Book akan mengulas buku kedaulatan negara di ruang udara dan perkembangan angkutan udara internasional karya Adi Kusumaningrum. Seperti apa isi bukunya? Dan bagaimana proses perjalanan pembuatan buku hingga buku ini dapat terbit dan dipasarkan? Tetap di Get the Book, Discovering a New World in Your Book. Adi, sapaan akrabnya merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu saja, beliau juga diamanahi untuk menjadi Kepala Laboratorium Hukum Universitas Brawijaya dan menjabat sebagai Koordinator Minat S3 Ketahanan Nasional di Pascasarjana Multidisiplin Universitas Brawijaya. Nama saya Adi Kusumaningrum, biasa dipanggil Bu Adi sama mahasiswa. Kebetulan saya di sini di Fakultas Hukum Brawijaya, saya sebagai Kepala Laboratorium Hukum Universitas Brawijaya. Keseharian saya lebih banyak ada di Laboratorium Hukum, selain saya mengajar. Akan tetapi, selain di Laboratorium Hukum, saya kebetulan juga Koordinator Minat S3 Ketahanan Nasional di Pascasarjana Multidisiplin Universitas Brawijaya. Selain itu juga sebagai tim pembentuk produk hukum Universitas Brawijaya yang tugasnya salah satunya adalah mengharmonisasi daripada produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Brawijaya. Ketertarikannya terhadap hukum udara dan ruang angkasa lah mendorong Adi membuat buku ini. Karena pada dasarnya kekayaan Indonesia tidak hanya di darat dan di laut saja, namun juga di udara. Nah, ini saya tulis secara mandiri karena ketertarikan saya terhadap hukum udara dan ruang angkasa. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah yang terdiri dari ribu-ribu pulau. Indonesia tidak hanya saja terdiri dari daratan, tapi juga lautan yang luas, di mana di atas daratan dan lautan itu ada ruang udara. Mungkin untuk hukum laut internasional sudah banyak ahlinya, tapi di Indonesia untuk hukum udara internasional belum banyak ahlinya. Untuk hukum laut sudah banyak yang mempelajari, bahkan sudah ada kodifikasi internasional, tapi tidak dengan hukum udara. Karena kekayaan nasional Indonesia tidak hanya saja di darat, di laut, tapi juga di ruang udara. Untuk itulah saya tertarik terhadap atau untuk belajar hukum udara internasional. Buku ini menggunakan bahasa formal yang dilandasi dengan pemahaman akademis agar dapat dipahami pembaca yang mendalami hukum kedaulatan negara dan perkembangan angkutan udara internasional. Bahasa yang digunakan di dalam buku ini adalah bahasa Indonesia resmi, bahasa akademik, karena sebenarnya buku ini merupakan bagian daripada disertasi saya pada waktu kuliah S3. Untuk referensi buku ini, buku yang pertama lebih banyak referensi-referensi internasional. Tentu saja kalau kita berbicara hukum internasional, ada beberapa konvensi-konvensi internasional di dalam hukum udara internasional. Salah satunya yang merupakan induk daripada landasan hukum adalah Konvensi Chicago 1944.
Buku yang kedua lebih banyak berbicara tentang Indonesia, sehingga lebih banyak ketentuan-ketentuan nasional. Untuk ketentuan-ketentuan internasionalnya akan lebih banyak di buku pertama berupa perjanjian-perjanjian internasional. Selain tadi Konvensi Induk, Konvensi Chicago 1944, ada juga beberapa perjanjian-perjanjian internasional baik secara global maupun secara regional. Buku ini berbicara tentang regionalisasi, khususnya jasa angkutan udara. Ada beberapa contoh regionalisasi, tidak hanya saja di ASEAN, tapi saya juga berbicara tentang regionalisasi jasa angkutan udara di Eropa dan juga di Amerika. Nah, beberapa landasan hukum yang saya pakai tentu saja adalah perjanjian-perjanjian internasional, khususnya perjanjian-perjanjian regional yang ada di beberapa wilayah tadi. Kalau kita berbicara hukum udara dan ruang angkasa, sangat beruntung sekali di Fakultas Hukum Brawijaya ini, hukum udara dan ruang angkasa menjadi salah satu mata kuliah wajib konsentrasi di hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Karena sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, hukum udara dan ruang angkasa ini masih sangat jarang sekali dipelajari di Indonesia, apalagi kalau kita ke Indonesia bagian timur. Di beberapa universitas yang ada di Indonesia bagian timur ini, hukum udara dan ruang angkasa tidak diajarkan. Sangat beruntung di Fakultas Hukum Brawijaya ini mahasiswa dikenalkan oleh hukum udara, dengan hukum udara dan ruang angkasa. Karena menurut saya hal ini penting sebagai bagian mencintai tanah air Indonesia. Karena kalau kita berbicara negara, dimensinya itu ada darat, laut, dan udara. Nah, darat, laut sudah banyak kita pelajari, tapi udara itu sangat jarang kita pelajari. Ada beberapa hukum udara dan ruang angkasa sudah sangat berkembang dengan cukup baik, tapi di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Tapi tidak demikian di daerah. Oleh karenanya, dengan spirit mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, saya bertahan dan berjuang untuk belajar hukum udara dan ruang angkasa. Pemirsa UB TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan membahas lebih dalam mengenai buku kedaulatan negara di ruang udara dan perkembangan angkutan udara internasional. Jadi tetap di Get the Book, Discovering a New World in Your Book. Saya menulis buku ini mengikuti salah satu program yang ditawarkan oleh UB Press, yaitu PHK Buku UB Press. Alhamdulillah 2018 saya mendapatkan PHK Buku UB Press. Demikian halnya dengan 2019 saya mendapatkan kembali PHK Buku UB Press. Saya mengetahui informasi ini tentu saja dari internet, dari webnya UB Press, dan memang ada beberapa teman yang ada di Fakultas Hukum yang memang sangat gemar juga menulis dan juga menulis buku dengan program PHK UB Press. Saya menilai hal ini sangat positif, memfasilitasi dosen-dosen Brawijaya untuk menulis buku dalam rangka tidak hanya saja sebagai bacaan, tapi juga sebagai pedoman buat mahasiswa dalam belajar. Dalam perjalanan menulis buku, Adi bercerita mengenai suka duka dan kendala dalam proses penyelesaian buku, serta bagaimana ia meluangkan waktu, mengingat aktivitasnya yang padat sebagai dosen dan juga kepala laboratorium Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Proses pembuatannya sebenarnya tidak begitu lama, karena bagaimana saya katakan bahwa buku ini merupakan bagian dari disertasi saya. Saya belajar hukum udara dan ruang angkasa sudah sejak S2. Kebetulan S2 saya juga menulis tentang hukum udara. Kemudian saya lanjutkan S3, saya menulis tentang hukum udara. Sebenarnya prosesnya tidak begitu lama, tapi hambatannya yang banyak.
gitu. Seperti tadi saya katakan bahwasanya kebetulan saya ada di laboratorium hukum, kebetulan juga saya ada di S3 Minat Ketahanan Nasional, ada juga di PPHU begitu kan. Selain itu juga sebagai tugas utama saya sebagai ibu rumah tangga 3 anak yang masih kecil-kecil begitu, dan itu merupakan tantangan tersendiri untuk dosen yang ingin menulis. Jadi mempertahankan fokus untuk menulis itu bagian yang tersulit. Sebenarnya kalau kita sudah fokus menulis akan lebih cepat begitu. Tapi untuk menangkap fokus itu yang prosesnya agak sulit. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar menulis yang harus diselesaikan begitu. Ada satu hal yang menarik ketika saya terlambat untuk mengirimkan edisi revisi saat itu. Saya berusaha untuk minta izin ke Direktur UB Press, Prof. Trinil, dan saya menemui secara khusus beliau di Fakultas Peternakan. Saya ke Fakultas Peternakan kebetulan dengan sangat welcome begitu, Prof. Trinil menerima saya dan saya ceritakan suka duka saya. Gitu. Hambatan-hambatan saya ketika saya mengembalikan fokus untuk menulis. Kemudian Prof. Trinil bercerita, demikian halnya beliau saat masih muda dengan putra-putri yang masih kecil-kecil begitu, tapi harus menulis dan masih punya semangat untuk menulis. Saya dikasih tips. Tipsnya adalah kalau weekend begitu, ada 2 hari di rumah, Sabtu dan Minggu, ambil satu posisi di pojok ruangan, biarkan anak-anak bermain. Satu yang kita harus pastikan itu tidak berbahaya. Kita ambil satu meja, kita menulis tetap dengan memperhatikan anak-anak, sambil memastikan bahwa aktivitas yang mereka lakukan tidak berbahaya. Dan itu saya coba pada waktu hari Sabtu dan Minggu begitu, anak-anak ada di ruang tengah, mereka bermain. Saya ambil satu posisi di pojok ruangan sambil mengamati mereka. Saya terus berusaha menulis meskipun tidak banyak hasilnya, tapi paling tidak itu mempertahankan semangat untuk tetap menulis, dan alhamdulillah itu bisa selesai dan bisa diselesaikan pembuatan buku ini dan berlanjut di edisi yang kedua. Buku Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional ini terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan dimulai dengan kedaulatan negara dalam hukum internasional secara umum dan perkembangannya. Karena memang salah satu prinsip utama atau konsep utama di dalam hukum internasional itu adalah kedaulatan negara. Dan kedaulatan negara itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan begitu, berevolusi. Dan evolusi daripada kedaulatan negara itu saya ceritakan di dalam bab pertama buku saya ini. Jadi di bab pertama, di bagian pendahuluan, saya menceritakan tentang evolusi kedaulatan negara dalam hukum internasional mulai dari doktrin klasik kedaulatan negara sampai dengan kedaulatan negara pada masa Westphalia. Kemudian kedaulatan negara pada abad ke-18 dan 19. Dan kedaulatan negara pada abad 20 dan 21. Jadi di dalam buku saya ini saya membedakan ada 4 periode daripada evolusi kedaulatan negara. Mulai dari zaman klasik sampai dengan abad ke-21. Dilanjutkan di bab 1 itu tentang evolusi kedaulatan negara di ruang udara. Karena sebenarnya hukum udara ini merupakan bagian daripada hukum internasional. Sehingga, sebagaimana yang saya katakan, konsepsi utama daripada hukum internasional adalah kedaulatan negara. Jadi kedaulatan negara yang berevolusi di dalam hukum internasional secara tidak langsung berdampak pada evolusi kedaulatan negara di ruang udara. Dan itu secara khusus juga saya ceritakan di bab pertama bagian kedua. Evolusi kedaulatan negara di ruang udara, saya membedakan menjadi 3 periode. Periode awal, doktrin-doktrin awal, kemudian
pra-perang dunia kedua dan pasca perang dunia kedua. Ada beberapa konferensi-konferensi internasional, mulai dari konferensi Paris 1910 sampai dengan konferensi Chicago 1944 yang kemudian menghasilkan daripada konvensi Chicago 1944. Jadi sebenarnya kalau di awal banyak mahasiswa atau masyarakat yang ingin tahu begitu bagaimana proses atau evolusi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan negara di ruang udara di dalam hukum internasional, harus membaca bab 1 buku saya. Pemirsa OBTV, jangan beranjak dulu karena sesaat lagi penulis akan menceritakan siapa saja pihak yang berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Jadi tetap di Get the Book, discovering your world in your book. Secara khusus, buku ini melahirkan perspektif baru dengan mengkaji tantangan-tantangan bagi kedaulatan negara globalisasi, liberalisasi, dan privatisasi, serta integrasi regional di bidang penerbangan internasional. Kemudian di bab 2, saya menulis tentang prinsip-prinsip dasar dan tantangan kedaulatan negara di ruang udara. Jadi di dalam konvensi internasional, salah satunya konvensi Chicago 1944, itu meletakkan dasar daripada prinsip-prinsip hukum udara internasional. Ada prinsip tentang negara, wilayah, dan wilayah udara, kemudian ada prinsip kedaulatan negara di ruang udara yang penuh dan eksklusif, yang komplit dan eksklusif. Kemudian ada masalah yurisdiksi dan pendelegasian daripada kewenangan nasional. Kemudian ada hak lintas dan hak-hak penerbangan dan juga tentang prinsip kabotage. Bab 4 khususnya itu saya menulis tentang determinasi baru kedaulatan negara atas ruang udara. Di mana sebelumnya di bab 3-nya saya secara khusus menulis tentang perubahan paradigma yang ada di angkutan udara internasional itu sendiri. Yang tadi saya ceritakan bahwasanya ini tidak hanya saja terjadi di Eropa, di Amerika, tapi ini juga terjadi di ASEAN. Ada perjanjian-perjanjian regional ASEAN yang kemudian meliberalisasi daripada jasa angkutan udara. Apa itu sebenarnya liberalisasi jasa angkutan udara? Dan bagaimana kemudian ASEAN meliberalisasi jasa angkutan udara? Bagaimana rezim hukum ASEAN meliberalisasi daripada jasa atau daripada sektor ini bisa dibaca di bab 3 daripada buku saya ini. Jadi kadang ada pandangan yang salah begitu dari masyarakat secara umum bahwa kalau kita berbicara liberalisasi itu kita berbicara sesuatu yang sebebas-bebasnya, tidak lagi ada batas dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian kita mendudukan liberalisasi, khususnya liberalisasi jasa angkutan udara, itu harus membaca buku saya di bab 3 ini. Jadi bahwa meskipun itu bebas itu bukan berarti tanpa aturan. Bebas itu bukan berarti tanpa prinsip. Prinsip-prinsip apa saja yang ada di dalam liberalisasi jasa angkutan udara itu dibahas di dalam bab 3 bagian kedua, khusus tentang ASEAN Single Aviation Market. Yang berikutnya, yang kelima, indikator tentang kewajiban negara. Jadi kewajiban negara saat ada di sistem tradisional tentu saja berbeda dengan sistem modern saat ini. Kemudian yang keenam adalah peran institusi internasional atau organisasi-organisasi internasional. Ini dampaknya sangat signifikan terhadap kedaulatan negara. Kemudian ada yang terakhir adalah prosedur penyelesaian sengketa. Khusus untuk organisasi internasional, ini sangat memberikan akses begitu bagi perkembangan atau peran begitu bagi perkembangan kedaulatan internasional secara umum di dalam hukum internasional. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian saya sebagai penulis memberikan satu pemaknaan terhadap komplit dan eksklusif. Salah satu prinsip di dalam hukum internasional bahwa di dalam hukum udara internasional kedaulatan negara itu penuh dan eksklusif. Complete and eksklusif. Nah, bagaimana kemudian saya sebagai penulis itu mengartikan komplit dan eksklusif? Apakah masih komplit? Apakah masih eksklusif? Itu saya bahas di bab
keempat, bagian terakhir daripada buku ini. Inilah cerita Adi mengenai orang-orang yang ikut membantu dan berkontribusi dalam pembuatan buku kedaulatan negara di ruang udara dan perkembangan angkutan udara internasional. Yang pertama adalah tentu saja promotor saya yang selalu menginspirasi saya di mana saja saya berada, begitu. Beliau adalah ahli hukum udara internasional yang ada di Indonesia, salah satunya. Kemudian suami saya, kebetulan TNI Angkatan Udara, teman saya untuk berdiskusi. Tidak hanya saja teman diskusi, tapi juga kritikus bagi saya secara pribadi untuk memberikan masukan sekaligus kritikan bagi perkembangan menulis saya secara umum dan secara khusus bagi tulisan-tulisan saya yang khususnya yang ada di dalam hukum udara, termasuk di dalam buku ini. Kemudian teman-teman saya yang selalu memberikan support, baik teman-teman yang ada di Fakultas Hukum maupun yang di luar Fakultas Hukum, guru-guru saya yang selalu menginspirasi saya untuk menulis, itu juga sangat berperan bagi penulisan buku ini. Target pasar buku ini pertama adalah tentu saja mahasiswa Fakultas Hukum yang belajar tentang hukum udara. Kebetulan di Brawijaya ini, di Fakultas Hukum Brawijaya, hukum udara internasional itu merupakan wajib konsentrasi Departemen Hukum Internasional, sehingga tentu saja target utama saya adalah mahasiswa-mahasiswa saya yang belajar hukum udara internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja masyarakat secara umum yang tertarik untuk belajar hukum udara. Mungkin kalau buku dengan tema yang sama, saya belum menemukan. Tapi kalau buku hukum udara internasional atau baik nasional maupun internasional, atau mungkin buku-buku pengantar hukum udara nasional internasional yang ada di Indonesia, sudah banyak. Ada beberapa yang kita bisa lihat atau yang kita bisa beli di toko buku begitu. Tapi khususnya untuk literatur dalam negeri yang membahas secara khusus tentang evolusi kedaulatan negara khususnya di ruang udara, sepertinya baru buku ini. Buku ini sangat menarik untuk dibaca, paling tidak memberikan gambaran awal begitu, ada satu perkembangan yang terjadi di dalam bagi kedaulatan negara, tidak hanya saja di hukum internasional secara umum, tapi secara khusus dalam ruang udara. Harga daripada buku ini 105.000, saya rasa agak sedikit mahal, tapi saya berharap harga ini bisa ditebus dengan isinya, yang mana bisa memberikan gambaran kepada masyarakat secara umum, khususnya yang ingin belajar tentang hukum udara. Demikianlah Get the Book episode Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional karya Adi Kusumaningrum. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi serta pegangan bagi mahasiswa mata kuliah Hukum Udara Internasional. Terima kasih Anda telah setia menyaksikan program Get the Book. Saksikan terus Get the Book, Discovering a New World in Your Book, hanya di UB TV, aktif dan kreatif.